Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri pembelajaran apologetik. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Topik pertama dalam siri apologetik ini adalah mempertahankan ketuhanan Yesus. Ya saudara, kenapakah keilahian Yesus atau ketuhanan Yesus itu penting? Jika Yesus bukan Tuhan, ia hanya sekadar seorang manusia biasa. Maka sebagai manusia biasa, Yesus akan mempunyai dosa. Kerana setiap manusia adalah berdosa, ya, menurut Alkitab. Dan kalau Yesus sekadar seorang manusia biasa dan manusia yang berdosa, mustahillah ia dapat menjadi penyelamat yang sempurna dan menggenapi pekerjaan penebusannya. Allah Bapa tidak akan menerima pengorbanan yang bercacat dan yang bernoda. Ya, haruslah pengorbanan yang sempurna supaya keselamatan yang dikerjakan Tuhan Yesus juga adalah sempurna. Jikalau Yesus adalah Tuhan, maka ia memiliki sifat-sifat yang ilahi, ya, sifat yang mulia dan yang sempurna. Dengan itu, Yesus dapat menjadi korban yang sempurna, ya, untuk membayar dosa manusia. Jikalau Yesus bukan Tuhan, mustahillah Yesus dapat menanggung dosa manusia, apalagi menanggung kemurkaan penghukuman Allah. Dan jikalau Yesus tidak dapat melaksanakan kerja penebusannya, maka manusia tidak akan ada keselamatan. Ya, manusia tidak akan ada harapan. Manusia akan binasa untuk selama-lamanya. Tetapi kerana Yesus adalah Tuhan, jadi ia dapat menjadi penyelamat yang sempurna. Amin. Dan menurut Ibrani 10 ayat 14, melalui pengorbanan Yesus yang hanya satu kali sahaja. Satu kali sahaja saudara. Kerana korbannya itu adalah sempurna. Nah, dengan itu Yesus dapat menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Haleluya. Kita telah menjadi sempurna, saudara. Menjadi sempurna melalui Yesus. Ya, perhatikan. Melalui Yesus yang menyempurnakan kita untuk selama-lamanya. Ya, bukan melalui perbuatan atau pekerjaan kita, tetapi melalui Yesus yang menyempurnakan kita. Haleluya. Saudara, kalau Anda disoal, macam mana kamu tahu bahawa Yesus itu adalah Tuhan? Bolehkah Anda menjelaskan ketuhanan Yesus? Sebab dalam Alkitab, Yesus tidak berkata pun, akulah Tuhan. Maka kamu mesti sembah aku. Tidak dikatakan, akulah Tuhan. Ya, memang betul. Yesus tidak berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku. Tapi ketuhanan Yesus sangat jelas dapat kita lihat dalam Alkitab. Kalau kita membuka hati untuk mengenal Yesus secara pribadi, kita akan dapat melihat ketuhanan Yesus dengan sangat jelas. Walaupun Yesus tak pernah berkata, aku Tuhan, sembahlah aku, tapi ada 5 cara untuk membuktikan ketuhanan Yesus dari Alkitab. Yang pertamanya ialah penggenapan nubuatan tentang Yesus. Penggenapan nubuatan tentang Yesus. Yang keduanya, kebangkitannya daripada kematian. Dan yang ketiga, mukjizat yang dilakukannya. Mukjizat. Yang keempat, hidupnya yang tidak berdosa. Dan yang kelima, Yesus memiliki sifat-sifat Tuhan.
Nah, dalam SDC yang pertama ini, kita akan melihat penggenapan nubuatan tentang Yesus. Penggenapan nubuatan. Ya saudara, pertimbangkan sebahagian dari nubuatan-nubuatan berikut tentang Yesus. Saya hanya memaparkan sebahagiannya. Senarai ini bukan yang lengkap ya. Nah, senarai ini hanya sebahagian sahaja daripada nubuatan tentang Yesus. Terdapat sekurang-kurangnya 300 nubuatan tentang Yesus ya. 300 nubuatan saudara. Nah, itu bukan jumlahnya yang sedikit, tetapi sangat banyak. Dan ini menunjukkan bahwa Yesus bukanlah manusia yang biasa. Nah, kebanyakan nubuatan-nubuatan ini dicatat untuk kita dalam perjanjian lama. Dan bukan dicatat oleh satu penulis atau satu nabi sahaja, tetapi beberapa nabi ya. Dan kalau Anda perhatikan nubuatan-nubuatan tersebut, kebanyakannya sangat detail atau sangat spesifik, bukan nubuatan yang umum ataupun general. Nah, contohnya nubuatan yang sangat spesifik, yaitu tentang tempat kelahiran Yesus yang pertama ini, tempat kelahirannya. Ya, sebelum Yesus dilahirkan, tempat kelahirannya telah pun diberitahu. Diberitahu berabad-abad sebelumnya. Yaitu, Yesus akan dilahirkan di Bethlehem, kota Bethlehem. Dan Yesus benar-benar lahir di kota Bethlehem seperti mana yang pernah dinubuatkan. Nah, begitu juga nubuatan tentang cara kematiannya. Semua manusia yang lahir di dunia pasti akan mati. Ya, pasti akan mati. Tapi, adakah Anda tahu bila masanya dan cara Anda mati? Tidak kan? Tidak ada seorang pun yang ada pengetahuan yang seperti itu apabila orang itu dilahirkan. Tetapi apabila Yesus datang ke dunia, Yesus sudah tahu bila dan caranya ia akan mati. Nah, cara kematian Yesus telah banyak kali dinubuatkan ya. Contohnya, ya sampai askar-askar membagi-bagikan pakaiannya itu pun pernah dinubuatkan. Nah, termasuk tulangnya tidak dipatahkan. Itu juga dinubuatkan. Dan juga Yesus yang dijual dengan uang perak. 30 keping uang perak. Ya, tepat. 30 keping. Tak kurang satu, tak lebih satu. Dan duit itu digunakan untuk membeli tanah tukang periuk belanga. Semuanya ini telah dinubuatkan. Dan kebarangkalian untuk menggenapi semua nubuatan yang begitu spesifik ini adalah sangat tipis. Tetapi semuanya telah digenapi. Haleluya. Saudara, adalah penting untuk mengetahui bahwa semua nubuatan-nubuatan dalam perjanjian lama telah dicatat beberapa abad yang lalu, ya, yaitu sekurang-kurangnya 400 tahun sebelum kelahiran Yesus. 400 tahun sebelum Yesus datang ke dunia. Nah, secara lahiriah, ia adalah sesuatu yang mustahil untuk membuat ramalan-ramalan yang akan digenapi beratus-ratus tahun kemudian. Maka, penggenapan nubuatan juga membuktikan satu kebenaran yang sangat penting, yaitu Alkitab kita adalah benar. Amin. Kerana adanya penggenapan nubuatan. Apa yang ditulis di dalamnya, ditulis dan dicatat dalam Alkitab, semuanya adalah benar dan boleh dipercayai. Sebab sekiranya ya saudara, ada satu nubuatan yang tidak terjadi, maka kita harus meragui kesahihan Alkitab. Tetapi kita tahu bahawa kebanyakan nubuatan terutamanya tentang Yesus telah terjadi. Saya katakan kebanyakan nubuatan telah terjadi kerana
ada satu nubuatan lagi tentang Yesus yang belum lagi terjadi, yaitu kedatangan Yesus yang kali kedua. Ya, itu belum terjadi, tapi kita percaya dan yakin nubuatan ini pasti akan terjadi. Ya, karena semua nubuatan sebelumnya tentang Yesus itu telah terjadi. Dan apabila Yesus datang kembali, Yesus akan datang dengan kemurkaannya. Semuanya akan berakhir. Ya, penghakiman dunia akan bermula dengan kedatangan Yesus yang kali kedua. Dan kita sekarang berada dalam peringkat akhir zaman. Dan kedatangan Yesus sudah sangat dekat. Malah Alkitab mengatakan Yesus sekarang berdiri di ambang pintu. Yaitu dalam Yakobus 5:9 berkata, sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Yesus akan masuk bila-bila masa saja. Dan saudara, soalan yang sangat penting. Adakah saudara sudah bersedia untuk kedatangan Yesus? Dan sebagai orang-orang yang telah beriman kepada Yesus, kita tidak perlu takut dengan kedatangan Yesus. Amin. Malah kita menanti-nantikan kedatangan Yesus dengan penuh harapan. Karena apabila Yesus datang kembali, Yesus akan menubuhkan kerajaan baru. Dan kita yang setia sampai akhir akan dimuliakan dan akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan Yesus akan menghakimi seluruh dunia selepas itu. Nah, kita yang telah percaya tidak akan dihakimi, melainkan beroleh hidup yang kekal bersama Yesus. Haleluya. Ya, seperti mana kata Yesus dalam Yohanes 5:24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Haleluya. Ya saudara, Anda boleh diselamatkan sekarang dengan hanya percaya kepada Tuhan Yesus menurut ayat ini. Hanya percaya sekarang dan Anda akan diselamatkan. Memiliki hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Haleluya. Anda akan menerima pengampunan dosa sekarang dan diselamatkan. Tidak perlu tunggu sampai akhirat untuk mengetahui sama ada sudah selamat ataupun tidak. Sekarang, hari ini, Anda boleh tahu bahwa Anda dapat diselamatkan karena keselamatan itu sudah sedia ada sekarang. Ya, keselamatan itu, saudara, adalah anugerah Tuhan. Yang anugerah Tuhan yang boleh kita terima dengan percaya dan beriman. Ya, seperti mana janji Allah juga mengatakan dalam 1 Yohanes bab 5 ayat 11 dan 12 ini. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anak-Nya. Ayat 12 ini. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ya saudara, bukalah hati Anda untuk terus mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, Allah pencipta langit dan bumi, Allah penyelamat. Kami mengaku kami orang yang berdosa. Kami yang wajar dihukum dan dihakimi. Tapi puji Tuhan dan kami bersyukur ada keselamatan dalam Tuhan Yesus. Kami percaya Yesus mati di kayu salib untuk dosa kami dan Yesus bangkit dari kematiannya, mengalahkan kuasa maut dan memberikan kami hidup yang baru, hidup yang kekal. Kami buka hati
supaya Tuhan Yesus dapat menjadi penyelamat kami yang diam di dalam kami. Kami tidak mau lagi mensia-siakan hidup kami. Kami serahkan hidup kami kepada Tuhan Yesus untuk membimbing hidup kami untuk berjalan dalam jalan kebenaran dan kekudusan yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.